Haleluya, kembali bertemu dengan saya Pendeta David Mariapan. Bagaimana kabar saudara? Saya harap hari ini saudara dalam keadaan baik-baik saja. Seperti komitmen saya akan setiap hari menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada saudara. Pengajaran-pengajaran yang penting mempersiapkan saudara dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Engkau perlu tahu kebenaran karena kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran yang absolut, yang luar biasa, yaitu kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan selanjutnya kita akan belajar pada hari ini, setelah aku diselamatkan, apa langkah selanjutnya yang perlu aku lakukan? Hari ini kita akan belajar tentang langkah yang kedua. Setelah engkau diselamatkan, inilah yang harus kau lakukan, yaitu baptisan air. Sekarang bahwa kita dilahirkan kembali, dan bahwa kita tahu bahwa kita akan ke surga. Dan selanjutnya langkah yang paling penting untuk kita lakukan adalah kita harus mengambil baptisan air. Mengapa baptisan air itu begitu penting? Ada beberapa alasan yang saya mau sampaikan. Yang pertama, karena Yesus memerintahkan kita untuk dibaptis. Dia mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau itu perintah Yesus, berarti itu sangat penting. Berarti baptisan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Alasan kedua, bahwa baptisan itu menjadi pola di dalam gereja mula-mula. Setiap kali seseorang menerima Yesus, di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan mereka langsung dibaptis. Misalnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dikatakan mereka yang menerima firman-Nya dibaptis, dan ini terjadi pada hari Pentakosta. Kemudian kita lihat juga di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 38. Kita melihat di sini Filipus memberitakan kepadanya seorang Ethiopia itu ya, pemuka Ethiopia. Dan kemudian dikatakan di situ ketika mereka melihat air, ia kemudian menyuruh Filipus, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? Filipus kemudian menjawab, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Dalam ayat 38 dikatakan bahwa mereka berdua turun ke dalam air. Kita melihat ada dua kebenaran yang sangat penting. Pertama, ia harus percaya dari dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhannya. Jadi baptisan air hanya bagi mereka yang percaya. Dan yang kedua, kita melihat bahwa mereka berdua masuk ke dalam air dan kemudian keluar dari air. Kalau memang hanya cukup dengan percikan, tidak perlu orang itu turun ke dalam air itu. Tetapi cukup hanya air sedikit diambil oleh Filipus dan dipercikkan. Tetapi karena baptisan itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti baptiso, yang berarti deep, diletakkan di bawah air. Ini adalah tindakan profetik yang menunjukkan kesalib ketika Yesus meninggal, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Oleh karena itu ini adalah pengakuan publik dari iman kita kepada Yesus. Tindakan profetik ini adalah deklarasi tidak hanya di depan manusia, tetapi di hadapan juga roh-roh yang ada di sekitar kita. Di dalam Kristus, aku sudah menjadi milik Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya ingat ketika saya bepergian ke tempat-tempat tertentu di mana saya diminta untuk membaptis, maka kami akan mencari di mana ada air, apakah itu sungai. Ya, kami akan melakukan baptisan di sungai. Ya, kadang-kadang hanya ada tong, kami lakukan baptisan di tong. Tetapi yang saya mau katakan bahwa baptisan itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Pada hari ini secara ringkas kita perlu menjawab sangat penting 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang harus membaptis kita? Tentulah haruslah pemimpin-pemimpin gereja atau orang yang membawa kita kepada Yesus. Kita contohnya memiliki Filipus
Dan di situ ada sida-sida Ethiopia. Filipus membaptis dia karena tidak ada pemimpin di dekatnya untuk melakukannya. Bagaimana kita harus melakukan? Kita harus dibaptis, yaitu ditenggelamkan ke dalam air, karena ini merupakan tindakan profetik yang mengarah kepada salib. Dan kemudian di mana kita harus dibaptis? Sebaiknya di tempat umum, di depan banyak saksi. Kapan kita harus dibaptis? Sesegera mungkin setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau harus segera dibaptis. Yesus adalah teladan terbesar bagi kita. Di dalam Matius pasal 3 ayat 13-16, maka datanglah Yesus dari Galilea kepada Yohanes di sungai Yordan untuk dibaptis olehnya. Dan Yohanes berusaha mencegah dia, katanya. Tetapi Yohanes mencegah dia di ayat 14, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, engkau yang datang kepadaku? Tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus hidup di bumi sebagai manusia, menjadi contoh bagaimana kita harus hidup. Kalau Yesus yang merupakan Tuhan, ketika dia ada di muka bumi, dia sendiri memberikan dirinya dibaptis. Itu artinya baptisan itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Jadi pada hari ini kalau engkau sudah menjadi orang percaya kepada Yesus, maka jangan tunggu waktu lama lagi. Berikan dirimu untuk masuk kepada langkah yang kedua, yaitu baptisan air. Itu akan menjadi tanda bagi manusia dan bagi alam roh yang ada di sekitar kita. Engkau sekarang menjadi milik Kristus. God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Mereka sudah menjadi milik kepunyaan-Mu. Engkau sudah pindahkan mereka dari kegelapan, kerajaan gelap, kepada kerajaan terang. Dan sekarang mereka milik-Mu. Dan saat ini sebagai tanda, deklarasi mereka di depan publik dan di hadapan roh-roh yang ada di sekitar dunia ini, menyatakan mereka milik Kristus. Biarlah Engkau berikan keberanian kepada mereka untuk mengambil langkah untuk dibaptis. Pada saat ini Roh Kudus, Engkaulah yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tetap stay safe. God bless you. Shalom.